Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada di dalam ibadah perjamuan kudus. Mari kita kembali mengingat seperti Tuhan Yesus ajarkan untuk kita senantiasa mengingat akan perjamuan. Kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan menebus setiap dosa kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita arahkan hati dan pandangan kita pada pagi hari ini kepada Tuhan saja. Kita angkat pujian karya terbesar.
biarlah seluruh pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Bapa. Biarlah penyembahan dan pujian kita pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dia telah mengorbankan hidupnya. Dia yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia setia sampai di kayu salib, memikul segala beban dosa kita. Segala hal ditimpakan di atas dirinya. Dia setia seperti domba keluh. Dia setia sampai di kayu salib. Ajar kami Tuhan menghargai pengorbanan-Mu bagi kami, karena kasih-Mu yang besar kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak memandang siapakah kami. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tetapi hati yang hancur itulah yang Tuhan cari, karena Dia akan membentuk menjadi bencana yang indah di hadapan. Segala keadaan kita, mari kita datang dengan kerendahan hati, karena Dia telah mengorbankan dirinya dan menebus segala dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk membuka ibadah dengan kasih, Mas Yose akan berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya Allah, satu-satunya Juru Selamat, dan Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya Bapa, ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, punya Tuhan yang seperti Engkau ya Bapa. Biarlah puji-pujian kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa ya Tuhan, biarlah kami tetap bersuka cita bersama. Biarlah kami tetap bersuka cita Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah kami tetap bersuka cita melalui pujian yang akan kami nyanyikan. Karena itu adalah doa kami, harapan kami, dan ucapan syukur kami ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, di pagi hari ini kami hamba-hamba di tempat ini ya Bapa, bersatu hati memuji nama-Mu, di mana kami saling bersuka cita bersama, merasakan kasih yang amat luar biasa yang telah kami terima. Ya Bapa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, terlebih lagi firman yang akan kami dengar melalui hamba-Mu. Ya Bapa ya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu juga Tuhan, Engkau juga ada bersama dengan kami di tempat ini. Karena kami rindu Tuhan, urapan Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Ya Bapa ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menutupi kami dengan sayap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian terlalu besar. Dengan darah-Mu Kau selamatkan
untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan pujikan suka-sukamu Tuhan. Kita bersuka karena Tuhan telah menebus dosa kita, dan biarlah hanya kehendaknya yang terjadi atas hidup kita. Suka-sukamu Tuhan. Biarlah hanya suka-suka Tuhan saja, bukan suka kita sendiri. Biarlah segenap hidup kita hanya letakkan kepada apa yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Amin.
kita akan berikan persembahan, kita persiapkan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita. Saya minta dengan kasih Bapak Eko untuk berdoa buat persembahan. Bapak yang berkasih dalam bahasa surga, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau mengasihi kami, terima kasih beri waktu, kesempatan buat kami Tuhan, datang ke rumah-Mu, memuji, memuliakan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, telah bersenang dengan puji-pujian kami, dan sebentar Tuhan, kami akan memberi yang terbaik Kau, untuk Engkau adalah persembahan ini dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Perluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih agar kami yang penuh sukacita memberi yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa. Amin. Yesus
dijadikan ahli warisnya, ahli waris kerajaan surga. Kita akan datang kepada Tuhan, kita angkat pujian, maukah kau jadi roti. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Roti yang terpecah, kita mau menjadi darah yang tercurah. Dalam arti kita mau untuk seperti Tuhan Yesus, kita mau membagikan hidup kita kepada siapapun yang membutuhkan. Kita membagikan kehidupan kita menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah hidup yang menjadi roti yang terpecah, hidup yang menjadi anggur yang tercurah. Maukah kita berkorban, mengorbankan segala seperti Tuhan Yesus menjadi roti dan anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Mari kita berikan hidup kita supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi roti dan menjadi anggur yang terpecah dan tercurah. Kita pujikan, melayani, mengasihi lebih sungguh.
serta akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami akan beri kami satu persatu untuk suatu pemikiran yang mempunyai konsentrasi hingga kami mengerti apa yang akan disampaikan. Ya Tuhan menolong dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Kau rapi supaya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh berada bersama-sama di tempat ini, kalau kita boleh memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Pagi hari ini kita akan belajar tentang mengagungkan, bersyukur, dan mengikut Dia. Bapak Ibu, waktu satu saat kami sekeluarga pergi rekreasi ke laut, saya merasa laut itu begitu dalam dan ombak yang begitu besar, ya. Kami itu seolah-olah sesuatu yang kecil ada di situ. Dan kalau satu saat ombak itu menerjang dengan sebegitu kuat, tentu kami semua akan tenggelam di laut dan sulit untuk pertolongan. Kalau kita lihat di berita yang ada di LA sana, pada waktu api yang menyala di satu tempat dibawa oleh angin dengan kecepatan luar biasa. Los Angeles adalah daerah yang paling kaya, paling hebat di dunia. Daerah itu juga daerah yang teknologi tingginya luar biasa, dan segala kekayaan yang hebat ada di sana, orang-orang yang hebat ada di sana, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, pada satu hari saja, apabila api itu membakar negara atau daerah yang kekuatan teknologinya begitu tinggi, sebenarnya harus bisa cepat memadamkan, tapi tidak sanggup. Tidak sanggup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengingat bahwa pada saat firman pertama diturunkan, disampaikan kepada Musa, maka Allah menyatakan dirinya dalam keagungannya, dalam kebesarannya, dalam kekuasaannya. Kalau kita lihat laut sebegitu luas, apalagi lautan Indonesia, kalau ada orang yang berani main-main ke daerah atau ke tempat yang lebih dalam, mereka akan hilang. Apakah karena di situ ada Nyai Roro Kidul, ada kekuatan kuasa kegelapan yang begitu itu? Sebenarnya saudara, kalau kita melihat semuanya itu, seharusnya kita mengingat betapa agungnya yang menciptakan, betapa besar kuasanya, betapa mulia Dia yang menciptakan.
Kalau tiap hari kita menikmati sinar matahari dan tak mungkin kita bisa tahu di dalamnya matahari kok dekat ya. Dalam jarak waktu yang cukup jauh saja kalau saudara mulai mendekat, saudara akan hangus. Itulah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatannya hebat, menakutkan dan lain sebagainya hanya dengan berfirman. Hanya dengan berfirman. Manusia tidak bisa mengatasi segala sesuatu yang luar biasa itu, tetapi ia menciptakan hanya dengan berfirman. Dan Allah yang menciptakan semuanya itu kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-10 sampai dengan 21. Tapi kita akan baca ayat 16 sampai dengan 21. Sudah ketemu semua? Mari kita semua memperhatikan firman Tuhan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada gurun dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asap membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawab dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Ya. Pada saat 10 hukum Taurat itu diturunkan, maka Allah datang di tengah mereka dengan penyataan kekuatan, kuasa, kebesaran, keagungannya di tengah-tengah mereka. 3 hari sebelum Tuhan datang di Gunung Sinai, Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada Musa supaya seluruh bangsa itu menguduskan dirinya. Menguduskan dirinya, kalau saudara baca mulai dari ayat 10 di sana. Mereka harus mempersiapkan dirinya sedemikian rupa untuk kehadiran Allah yang Maha Tinggi. Dan pada saat itu ia datang dengan kuasanya. Ada seperti gurun yang sangat besar. Ada seperti asap yang membumbung tinggi. Ada api yang menyala-nyala di atas gunung itu. Dan Tuhan mengatakan, tidak seorang pun boleh menyentuh gunung itu. Kalau ada yang berani naik ke gunung itu, mereka pasti binasa. Mereka pasti mati. Karena Allah akan hadir di situ. Dan pada saat Allah hadir, gunung itu jadi goyang gemetar luar biasa. Dan orang-orang Israel
di situ sangat-sangat ketakutan. Lalu Allah datang dalam api, dalam awan, dalam segala yang secara manusia. Seandainya saudara dan saya di sana akan seperti orang Israel, begitu gemetar, begitu takut, karena kekuasaan Allah yang maha tinggi sedang datang di Gunung Sinai. Lalu akhirnya Musa disuruh naik ke Gunung Sinai itu. Musa mendapatkan firman Allah atau Taurat. Itulah yang pertama kali firman Allah diturunkan ke bumi. Kalau firman Allah yang kita ada sekarang adalah firman Allah yang telah tertulis dan dijadikan kitab oleh manusia. Tetapi Taurat pada waktu itu langsung diberikan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, saat itu Allah menyatakan bahwa dirinya memang Allah yang maha tinggi, yang agung, yang umat manusia tidak boleh mendekat dia. Bahkan walaupun dikatakan Musa berbicara dengan Allah seperti muka dengan muka, tetapi tak pernah Musa bisa melihat wajah Allah. Satu saat Musa berkata, Tuhan, nyatakan wajahmu, tunjukkan kepadaku wajahmu. Baiklah, kata Tuhan, tapi kamu akan saya sembunyikan di gua gunung itu, dan kamu tidak akan bisa melihat wajahku. Kamu akan hanya melihat belakangku. Kalau kamu melihat wajahku, kamu akan mati. Tak ada seorang pun bisa bertemu, melihat wajah Allah. Musa yang paling dekat dengan Allah sekalipun tidak bisa. Betul, pada waktu itu Musa ditaruh di sebuah gua di gunung, kemudian Gunung Sinai pada waktu itu. Kemudian Allah datang dengan seperti tadi atau api, asap, kemudian mendahului kedatangan Allah. Kemudian ada suasana yang sangat lembut, sangat indah, cuaca yang sangat tidak bisa dikatakan. Musa pun tidak bisa mengatakan betapa indahnya Allah pada saat ia hadir di tempat itu. Kemudian ia ditutupi oleh Allah, waktu Allah lewat di situ sampai belakangnya saja dia bisa melihat. Apakah itu Allahnya Musa? Allahnya orang Israel? Apakah dia juga Allah kita? Dia Allah kita, saudara? Dia Allah kita atau bukan? Dia Allah kita. Allah yang maha kuasa, yang hebat, yang ajaib, yang mulia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, kita memang berada pada zaman anugerah. Tetapi kita harus mengingat bahwa siapakah yang menyelamatkan kita? Siapakah yang kita sembah itu? Dia yang maha agung, maha tinggi, maha mulia. Dia yang di atas segalanya, tetapi dia yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, jangan lupa
untuk memuja, mengagungkan Dia. Pada saat saudara datang di dalam doa, apa yang saudara katakan? Saya percaya begitu banyak di antara kita yang tahu berdoa. Tetapi apakah yang pertama-tama harus ada di dalam hati kita saat kita menyembah Dia? Biarlah dari mulut kita itu keluar kata-kata yang memuja Dia, yang mengagungkan Dia, yang memuliakan Dia, yang mengakui kebesarannya, yang mengakui keagungannya. Dia Allah yang luar biasa. Kadang-kadang anak Allah lupa melakukan hal ini. Ingat, saat kita datang kepadanya, kita dahului dengan pengagungan kepadanya. Doa Bapa Kami mengatakan, pada saat kita berdoa, kita berkata, dimuliakanlah namamu, diagungkan namamu, dibesarkan namamu Tuhan. Engkau patut dipuja, engkau patut disembah. Marilah kita belajar di dalam hidup ini. Bukan hanya hidup dengan segala perkara yang ada di dalam dunia ini saja, tetapi membawa hati kita ini kepada Dia yang Maha Agung, yang telah menjadi milik kita. Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita belajar dari yang paling muda. Tiap hari bangun pagi, jangan lupa apa? Datang ke hadirat Tuhan, mengagungkan Dia, menyembah Dia, memuji Dia sebelum kita memohon sesuatu. Jangan jadi anak Tuhan yang tidak tahu menghormati Tuhan. Amin. Mari coba perhatikan, yang muda-muda, perhatikan bahwa Allahmu, Allah kalian, Allah kita, Allah saya, Allah Bapak Ibu Saudara semua adalah Allah yang maha tinggi, yang patut kita hormati, kita puji, kita agungkan Dia. Dan mari kita belajar untuk itu, baik pada saat dalam kebaktian, hati kita tertuju kemana, pikiran kita tertuju kemana, apa yang kita lakukan pada saat kita mendengar firman Tuhan. Apa kita betul-betul mengagungkan Dia, apa kita betul-betul menghargai Dia yang sedang berbicara kepada kita. Jadi mulai dari kecil belajarlah untuk mengagungkan Allah yang maha tinggi. Amin. Biasakan diri, biasakan hatimu saat ada di dalam rumah Allah untuk betul-betul memuja, menyembah, memuji Dia. Amin. Marilah kita belajar seperti itu. Kemudian kita akan melihat yang kedua. Kita buka kitab Filipi pasal 2. Tolong dibacakan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11.
Mari. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 tolong dibacakan. Filipi 2 ayatnya yang 5 sampai ke 11 begini firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Mari kita perhatikan Allah dalam inkarnasinya. Ya. Alkitab mengajarkan hanya pernah satu kali terjadi sebuah inkarnasi. Inkarnasi itu bukan manusia yang berinkarnasi, tetapi Allah yang berinkarnasi. Ia menjelma menjadi manusia. Mari kita perhatikan apa yang dia lakukan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya engkau adalah seorang milioner, kaya raya, segala pakaian, segala apa yang ada di dalam hidupmu, semuanya, mobilnya pun, semuanya sesuatu yang keren, yang begitu hebat. Lalu saudara disuruh untuk pergi makan di pinggir jalan. Makan di pinggir jalan. Kira-kira mau nggak? Bagi orang yang seperti itu, makan di pinggir jalan itu sesuatu yang sangat-sangat rendah. Tetapi mari kita lihat, dia Allah yang kita tahu tapi Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Besar. Dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Manusia di dalam dunia ini yang merasa pada level yang tinggi tak akan mau untuk menjadi manusia yang ada dalam level yang paling rendah. Tetapi Allah yang paling tinggi di atas semuanya, Dia mengosongkan dirinya. Dia menjelma menjadi manusia. Bukan dengan mujizat, saudara. Ia menjelma menjadi manusia mengikuti aturan keadaan yang ada dalam kehidupan manusia, sehingga dia harus masuk di tubuh Maria dan lahir sebagai bayi, bertumbuh menjadi anak-anak yang belajar bersama dengan manusia dan menjadi manusia yang dapat dikatakan di sini sebagai
hamba yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa ia berbuat begitu? Tidak ada lain, hanya karena kasihnya kepada manusia. Ia ingin dekat dengan manusia, ia ingin menyatakan kasihnya, dia ingin menunjukkan jalan supaya manusia itu tidak akhirnya menuju kebinasaan. Karena kasihnya, ia menjelma menjadi manusia. Sehingga manusia dapat menyentuh dia, dapat bertemu muka dengan dia. Bahkan dikatakan Yohanes itu dapat menyandarkan kepalanya di baunya. Kenapa ia harus berinkarnasi? Karena ia begitu mengasihi manusia. Ia dapat berbicara kepada manusia. Ia bukan hanya mengosongkan dirinya menjadi manusia biasa, bahkan ia merendahkan dirinya, lahir di sebuah kandang. Pengunjung pertama pada waktu kelahirannya adalah para gembala yang statusnya sangat rendah di hadapan manusia. Hidup dalam kesederhanaan. Kalau dia mau turun ke dunia tinggal di istana, menikmati segala yang baik, tidak jadi masalah buat dia. Tetapi ia begitu mengosongkan dirinya dan ia merendahkan dirinya. Hidup dalam kesederhanaan, saudara. Bahkan dikatakan bahwa serigala ada lubangnya, burung di udara ada tempat untuk meletakkan, untuk bersarang. Tetapi Tuhan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, untuk meletakkan kepalanya. Kalau saudara capek, saudara akan masuk kemana? Ke kamar, meletakkan tubuh di atas kasur, meletakkan kepala di atas batu, begitu? Tentu tidak. Meletakkan kepala di atas bantal yang empuk. Kalau bantalnya sudah jadi keras, dibuang aja di ganti. Tetapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, semuanya itu dilakukannya karena kasihnya kepada kita. Dia hidup dalam kesederhanaan, dan waktu dia mengajar, diikuti oleh banyak orang, dia dimusuhi oleh pemimpin bangsa, dicari kesalahannya, dikatakan sebagai orang gila, orang kerasuk setan. Tuhan Yesus itu dikatakan dia itu gila, dia itu dirasuk setan, sampai satu saat ibunya dan saudaranya pergi untuk mencari dia, mau dibawa pulang karena dikatakan oleh mereka dirasuk setan. Saudara, dia begitu merendahkan dirinya di dalam kehidupannya sebagai manusia, lebih rendah dari kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya lahir di mana? Mungkin di puskesmas, jarang yang ada lahir di rumah pada masa kini. Tuhan Yesus lahir di kandang, diletakkan
Apa kasurnya? Apa kasurnya, saudara? Jerami. Jerami. Apa pakaiannya? Pakaiannya ya, jarit atau sewek yang sudah katakan sudah gombal, bukan yang baru lagi. Saudara punya anak, pernah nggak waktu lahir dicarikan baju-baju gombal itu? Nggak pernah. Tetapi Yesus menjadikan dirinya seperti itu karena kasihnya kepada kita. Kemudian di dalam hidupnya ia taat kepada Bapaknya. Ia taat kepada Bapaknya. Ia katakan, apa yang aku katakan ini berasal dari Bapa. Apa yang aku perbuat karena aku melihat Bapa melakukannya. Yang dia lakukan, dia cari petunjuk dari Bapaknya. Ia betul-betul menjadi manusia yang merendahkan dirinya, yang taat kepada Bapaknya, yang bersekutu erat dengan Bapaknya. Ia menjadi manusia yang rela mengorbankan dirinya dalam kematiannya di atas salib. Semuanya itu dilakukannya karena kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, tiap hari apabila saudara datang kepadanya, sekali lagi kita datang mengagungkan dia, memuji dia, dan bersyukur kepada. Bersyukur. Saya sungguh sangat bersuka cita kalau saya mendengar jemaat mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah menyelamatkan saya. Tuhan terima kasih anugerah-Mu dalam hidup saya. Tuhan terima kasih. Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan kami memuja-Mu. Itulah yang Tuhan inginkan keluar dari mulut saudara dan saya. Apa yang keluar dari mulut kita dalam hidup kita? Kata-kata kotor, fitnahan, gosip, bohong, apalagi segala macam yang tidak benar. Kalau itu yang keluar dari mulut kita, maka kita sedang tidak menghargai dia. Kita sedang tidak menghormati dia. Kalau saya tidak mau bohong dalam apapun juga, walaupun sulit, saya tidak mau bohong bukan karena apa, saudara? Karena kalau saya bohong, saya mendukakan hati Tuhan. Kalau saya bohong, saya melakukan sesuatu, bukan orang lain yang terluka. Siapa yang terluka, saudara? Tuhan. Tuhan yang terluka. Karena itu, marilah dalam hidup kita, dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Marilah kita hidup seperti Dia yang begitu mengasihi kita sehingga rela mengorbankan dirinya luar biasa bagi kita. Bapak Ibu, mari kita belajar apakah balasan kita kepadanya. Dia yang sudah merendahkan dirimu, dia yang sudah disesat begitu rupa tanpa mengeluarkan satu kata. Dia yang mengalami aniaya yang mengerikan luar biasa.
dia lakukan dengan kerelaan hatinya karena kasihnya kepada kita. Karena itu, apakah balasan kita? Apakah balasan kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, pada saat kita bangun pagi hari, bawa hati pikiran kita kepada Dia, dan mulailah keluarkan kata-kata pengagungan kepada Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia yang memang seharusnya kita muliakan, kita agungkan, kita puja Dia, kita hormati Dia dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Berikan waktu yang terbaik, 1 jam saja. Saudara punya waktu 23 jam untuk yang lain. Berikan waktu 1 jam saja. 1 jam yang pertama, setidak-tidaknya 1 jam saja untuk mengagungkan Dia, memuji Dia, menyembah Dia, merenungkan firman-Nya, dan mengalami kehadiran-Nya yang indah dalam hidup kita. Kalau kita mendahulukan Dia, kita akan mendapatkan sesuatu yang paling indah dalam hidup ini. Kita akan mendapatkan segala yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang kita butuhkan. Karena itu, carilah Dia lebih dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bagaimana saudara bisa demikian? Mungkin kadang-kadang ada yang mengatakan, saya terlalu capek Mbak Daten, mau bangun pagi, mau bangun jam 5 itu nggak kuat, sehingga saya bangun lebih dari jam 5. Kemudian saya tergesa-gesa, saya siap untuk sekolah, saya siap untuk bekerja, saya siap untuk ini itu, dan tidak menghiraukan Allah. Kadang-kadang kita bisa berbuat yang seperti itu, tetapi supaya tidak seperti itu, mari kita membiasakan diri, mengatur waktu-waktu di dalam kehidupan kita ini. Buatlah jadwal waktu dalam hidupmu sehari-hari. Dan tentukan saya akan bangun jam sekian. Kalau saya akan bangun jam 5 misalkan, saya akan tidur paling malam jam 10. Mungkin dalam waktu-waktu yang beberapa waktu saudara belum terbiasa. Tetapi marilah, kalau engkau sudah membiasakan diri mengatur waktu sedemikian rupa, kalau saudara tentukan malam sebelum tidur saya akan memuji, menyembah Dia, atur waktu jam 9 malam saya sudah berhenti dari segala yang lain, saya akan berikan waktu memuji, menyembah Dia. Kalau saudara sudah membiasakan diri mengatur waktu, tidak akan kesulitan. Memang ada waktu-waktu tertentu yang saya sendiri harus bangun dan berkata, Tuhan, saya bangun dalam kekuatan-Mu. Ya, karena keadaan tubuh rasanya masih mau tidur. Tetapi saya berkata, Tuhan, saya bangun dalam kekuatan-Mu. Tolong Tuhan. Kadang-kadang saya akan pergi bekerja. Tuhan, saya akan persiapkan diri untuk bekerja. Walaupun keadaan saya secara tubuh ini kelihatannya tidak memungkinkan. Tetapi waktu kita berkata, Tuhan,
Engkau menolong saya akan melakukan. Jikalau saya tidak berkata, Tuhan, saya akan melakukan ini, tolong saya tidak akan kuat, saudara. Saya tidak akan kuat. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara. Semua mungkin punya kegiatan di dalam hidup ini. Ada waktunya kita merasa begitu capek, begitu lelah, tetapi ingatlah, sepanjang kehidupan ini, kalau saat kita lelah, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Amin. Saya tahu ada banyak yang harus, misalkan seperti Bu Puji harus jemput putrinya, pulang, kembali mengambil dan lain sebagainya. Kadang-kadang capek enggak? Capek ya. Kalau Mbak Risma kerjanya di Surabaya, lalu Jumat sore, Jumat malam harus pulang ke Malang, kemudian hari Minggu sore harus kembali ke Surabaya. Capek tidak? Tetapi kalau kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, kekuatan Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kekuatan Tuhan beserta dengan kita. Tapi rahasianya, dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Yang berikut, kita mengagungkan Dia, memuji Dia, kita mengucap syukur senantiasa untuk pengorbanannya bagi keselamatan jiwa kita. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan inginkan? Kita buka dalam Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, angkat atau memikul apa saudara? Salibnya dan mengikut aku. Mengikut Tuhan itu jangan enak-enak jadi orang santai. Pokoknya saya diselamatkan, pokoknya saya kalau hari Minggu ke gereja, pokoknya begini, rasanya pokoknya punya Tuhan Yesus, ini luar biasa. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, saudara. Dia menyelamatkan kita dengan satu pengorbanan yang luar biasa. Dia menyelamatkan kita dengan mengosongkan dirinya. Dia menyelamatkan kita dengan merendahkan dirinya luar biasa. Dia menyelamatkan kita, dia harus mengalami penghinaan, olokan, dan lain sebagainya. Dia menyelamatkan kita, harus rela disesah mengerikan. Dia menyelamatkan kita, harus ada di atas salib sana dengan satu keadaan yang tidak bisa kita katakan betapa sakitnya. Saudara, ia menyelamatkan kita dengan cara seperti itu. Lalu kalau kita menjadi anaknya, dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam beberapa surat kirimannya, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyiapkan dirinya untuk rela menderita bagi Dia. Jadi anak Tuhan itu bukan hanya enak-enak, saudara. Jadi anak Tuhan karena kita diselamatkan dengan pengorbanan luar biasa. Jadi anak Tuhan harus rela menyangkal diri, mengangkat salib, mengikut Tuhan. Menyangkal diri.
kadang-kadang itu lebih banyak dalam hubungan kita dengan sesama. Ada yang mengatakan, aku nggak mau ke gereja. Di gereja ada orang itu yang kalau saya melihat wajahnya saya ingin muntah katanya. Wah, ada nggak orang begitu? Ada, saudara. Ada, saudara. Padahal Tuhan katakan, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri. Jangan mengutamakan diri kita, jangan mengutamakan kesenangan kita, jangan mengutamakan segala keinginan kita, jangan mengutamakan iri hati kita, jangan mengutamakan hal-hal yang lain. Utamakan, saya mau hidup menyangkal diri. Apapun yang dikatakan orang lain tentang diri saya akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus itu diolok, diingatkan, diludahi, diapakan. Apa yang dia lakukan? Ia diam saja. Apa dia membalas? Pada waktu dia dianiaya dan disalibkan, dia berkata apa? Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau Tuhan Yesus seperti itu, masakan anak-anak Tuhan di dalam gereja ada yang sakit hati satu dengan yang lain, tidak senang dengan yang lain, itu berarti anak-anak Tuhan tidak tahu membalas kasih Tuhan. Amin. Tuhan yang merendahkan dirinya seperti itu. Mari kita belajar menjadi seperti dia. Menyangkal diri, angkat salib, hidup mengikut dia. Yang ada di depan siapa? Gembala domba pada waktu Tuhan Yesus. Yang ada di depan siapa? Gembala. Dombanya mengikut. Kalau gembala di sini karena cuma sedikit dan keadaannya seperti itu, biasanya kambingnya itu disuruh jalan di depannya. Kalau di sana karena melewati padang gurun untuk mencari yang hijau dan lain sebagainya, di sana akan ada banyak lubang-lubang ular tedung, ada banyak hal-hal yang di depannya, karena itu gembala yang ada di depan membawa tongkat untuk melihat-lihat. Kalau di depan sana ada lubang, ada kira-kira ular tedung, dombanya diajak berjalan lewati jalan yang lain. Kalau domba itu tidak mau mengikuti gembalanya, dia jadi tersesat. Nah, demikian dalam hidup kita. Di depan kita, di keliling kita, ada kuasa kegelapan yang tidak saudara lihat. Dan dia akan menjatuhkan kita. Dia akan berusaha untuk membuat kita tergeletak. Tetapi kalau engkau berjalan di belakang Tuhan, engkau pagi hari menyanjung dia, memuja dia, mengucap syukur kepadanya, menyerahkan hidup kepadanya. Kalau engkau mengambil keputusan untuk saya mau menyangkal diri, mengangkat salib, mengikut Tuhan, maka dia yang menyertai saudara. Dia yang ada di depan. Dia yang akan menghancurkan kuasa kegelapan. Dia yang menjadi pelindung kita. Dia yang menjadi penolong kita. Dia juga yang memeliharakan hidup kita. Kita dibawa ke air yang tenang. Kita dibawa ke rumput yang hijau.
kita dibawa ke dalam satu kehidupan yang begitu indah. Tetapi marilah mengagungkan Dia, memuji Dia, bersyukur kepadanya, menyangkal diri, angkat salib dan turun tempat. Jangan sampai ada keluhan-keluhan sesuatu yang tidak tepat dalam hidup ini. Puji Dia, sembah Dia, kasih-Nya luar biasa. Mari kita bawa hati kita untuk memuja Dia. Kita katakan, kasih Yesus indah dalam hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan itu dengan hati bersyukur karena kasih Yesus indah dalam hidup.
kita bawa hati kita kepadanya. Biarlah di dalam kasih-Nya kita beroleh keteduhan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa dan Ibu Sustiati akan berdoa buat kita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur betapa luar biasa Engkau yang mengasihi kami yang berdosa ini. Engkau telah merelakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, agar kami yang berdosa ini boleh diselamatkan, agar kami yang percaya kepadamu boleh diampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami perlu kasih itu untuk hidup kami selanjutnya tiap-tiap hari. Kami tidak sanggup melangkah sendiri tanpa kasih-Mu Bapa. Sebab itu kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa boleh mengurapi hidup kami, agar kami tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi kami boleh dilepaskan dan kami boleh beroleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah hati, pikiran dan kehidupan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dialah hanya Engkau sendiri yang menolong kami, menjadi pemimpin kami, dan kami mau iring Engkau. Kami mau mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini. Dalam firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami bersandar kepadamu, ketika kami berharap kepadamu, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu, dan kasih Tuhan boleh senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kekuatan, kesehatan senantiasa menyertai di dalam kehidupannya. Terlebih berkat kasih karunia Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan boleh melingkupi pelayanan beliau, sehingga gereja kami boleh bertumbuh, berkembang, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu Eva akan berdoa untuk acara perjamuan kudus supaya Tuhan hadir dan memberkati kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, untuk firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami, untuk keselamatan kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah boleh kami menikmati mencurahkan kuasa Roh Kudus. Kau juga mencurahkan darah-Mu Tuhan dalam kami Tuhan, dapat kelayakan dari Kau untuk menikmati perjamuan pada hari ini ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala sesuatu yang tidak Kau inginkan. Biarlah kami kudus di hadapan-Mu. Kau memberkati Ibu Gembala yang akan melayani perjamuan, dan juga setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Juga petugas-petugas, biarlah Kau menjamah, Kau melindungi, dan Kau melayakkan untuk hadirat. Terima kasih ya Bapa, kami akan menikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mari kita akan menyanyikan itu pun. Pada satu mungkin kita mengingat Dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Dan yang bertugas mari silakan. Satu bumi jauh
Sudah, semua sudah siap. Mari saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum bersama. Kita datang kepada Tuhan, kita mengingat pengorbanannya, dan kita mengingat kehendaknya agar kita mengangkat salib dan mengikut Dia. Mari kita nyanyikan itu pur, angkat salibmu turutku. Serahkan
kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi anak-anak, menjadi ahli waris surgawi. Sungguh kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Sehingga bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami semua saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu. Kami menjadi biji mata-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan. Kalau kami menyadari Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Seharusnya kamilah Tuhan yang terkutuk. Tetapi karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami mengucap syukur Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, pertolongan, perlindungan, dan semuanya yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Dan terlebih kami mengucap syukur karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa memimpin di dalam langkah kehidupan kami. Dan kami bersyukur kiranya Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa beserta kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa khusus buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kesembuhan terjadi saat ini ya Tuhan. Mujizat-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan Bapa. Dan terlebih Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mulai mundur, mulai lemah imannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya lawatan-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami telah menerima berkat-Mu perjamuan ini Tuhan, sehingga kami membawa berkat-berkat-Mu, dan kami juga siap menjadi alat bagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah berikan kepada kita pagi hari ini. Mari kita pulang dengan anugerah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita juga pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan kita, yang menolong kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan